Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sambil nyambi kerja sebentar, gua ingin bikin preview pertandingan yang insya Allah akan berlangsung kalau di Eropa ini adalah hari sebentar ya. Kalau tidak salah itu hari Jumat, ya betul hari Jumat jam 9 malam, berarti kalau di Indonesia hari Sabtu jam 3 dini hari, pertandingan Piala FA antara Manchester United menghadapi Everton. Ini merupakan kompetisi lainnya musim ini. Tentu saja selain Liga Inggris ada Europa League, ada Carabao dan sekarang adalah FA Cup. Manchester United tentu saja harapannya di FA Cup bisa melaju jauh, syukur-syukur bisa menjadi juara, walaupun tentu saja ada tantangan tersendiri di FA Cup di mana ya tim-tim kuat dari Liga Inggris utamanya Premier League masih ada di sana. Dan ketika nanti seandainya Manchester United menghadapi ya tim dari divisi di bawah Premier League, itu juga bukan jaminan, walaupun di atas kertas mungkin secara teknis Manchester United lebih unggul dan lain-lain, tapi juga tidak jaminan karena memang di kompetisi tertua di Inggris ini sering ada kejutan ya. Tim yang divisi bawah bisa mengalahkan divisi atas, yang peringkat bawah juga bisa mengalahkan peringkat atas. Jadi Manchester United harus tampil fokus, harus tampil ya menunjukkan permainan yang terbaiknya, determinasi juga harus tinggi, konsentrasi juga harus selalu tinggi, dan ini harus ditunjukkan dari menit awal. Yang unik, yang menarik adalah bagaimana raihan 5 pertandingan terakhir dari Manchester United dan juga Everton yang menurut gua berbeda cukup jauh, di mana Everton kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir yang dilakoni tidak pernah meraih kemenangan. Mereka bahkan selalu kebobolan di setiap pertandingannya. Yang terakhir tentu saja mereka kalah telak 1-4 menghadapi Brighton. Tapi jangan lupa mereka juga sempat membuat kejutan dengan menahan Manchester City di Etihad Stadium dengan skor 1-1. Memang pada saat itu di pertandingan tersebut Manchester City menurut gua unggul secara permainan, artinya secara possession mereka mendominasi, peluang juga mereka sangat banyak sekali. Tapi bagaimana lini depan dari Manchester City ini tidak bisa klinikal, mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Di sisi lain Everton mampu memanfaatkan kondisi yang sangat sempit sekali. Artinya mereka tidak punya banyak peluang, mereka tidak punya banyak momentum. Tapi mereka kalau tidak salah shotnya hanya 2 kalau nggak salah ya. Tapi mereka mampu memanfaatkan salah satunya menjadi gol. Dan ini merupakan catatan bagi Manchester United. Lini depan harus tajam, lini belakang harus ya harus maksimal, harus solid, harus fokus, konsentrasi harus tinggi. Manchester United di 4 pertandingan terakhir berhasil menyapu bersih, meraih kemenangan luar biasa dan juga dengan clean sheet. Menurut gue ini merupakan catatan yang sangat bagus untuk menghadapi Everton. Tapi sekali lagi ini bukan jaminan ya. Kalau Manchester United juga ya akan menang dan juga clean sheet. Ini tergantung bagaimana penampilan di hari H, penampilan nanti di Old Trafford ketika menghadapi Everton. Jadwal yang berhimpitan ya, bagaimana Manchester United juga akan melakoni beberapa pertandingan di bulan Januari ini dengan jarak yang mungkin tidak terlalu jauh antara satu dan yang lain, dan juga pertandingan-pertandingan besar yang menghadapi tim-tim yang sekarang menghuni papan atas seperti Manchester City dan juga Arsenal di bulan Januari ini tentu saja juga harus dijadikan perhatian bagi tim pelatih Erik ten Hag untuk mempersiapkan tim menghadapi Everton. Everton dan Manchester United musim ini sudah pernah bertemu sekali di Goodison Park ya. Ketika itu Manchester United mampu unggul dengan skor 1-2 kendati pun sempat ketinggalan duluan. Dan di pertandingan tersebut gue ingat betul gol dari Iwobi ini ada peran yang cukup besar dari Casemiro, di mana Casemiro juga memberikan assist kepada Cristiano Ronaldo yang mencetak gol penentuan di pertandingan tersebut, gol kedua di babak pertama. Finishingnya cukup excellent, umpan dari Casemiro juga sangat bagus. Di pertandingan tersebut Manchester United memulai pertandingan dengan seperti biasa 4-2-3-1, Luke Shaw, Diogo Dalot, Lisandro Martinez berduet dengan Victor Lindelof, Eriksen dan Casemiro, Anthony bermain di kanan, Rashford di kiri, Bruno Fernandes dan Anthony Martial bermain di depan. Di pertandingan tersebut
Everton lebih banyak menunggu di daerah pertahanannya sendiri, itu yang gue ingat ya. Tapi mereka juga berusaha untuk melakukan transisi dengan cepat, utamanya ketika bertahan ke menyerang, dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Manchester United yang cukup sering sayangnya ya, dilakukan terutama di awal-awal babak pertama. Tapi setelahnya Manchester United bisa tampil lebih bagus menurut gue, mengalirkan bola dengan lebih lancar, distribusi bola juga cukup bagus, pressing itu juga cukup bagus dengan sering memenangkan duel-duel utamanya di lini tengah yang menurut gue menjadi kunci. Nah, melihat performa lini tengah dari Manchester United di beberapa pertandingan terakhir, utamanya Casemiro yang semakin semakin tokcer menurut gue, semakin luar biasa penampilannya ini, semakin menggenggam lini tengah. Menurut gue ini bisa menjadi andalan di pertandingan nanti, utamanya bagi Manchester United menguasai lini tengah. Lalu juga bagaimana Bruno Fernandes luar biasa, sang kreator, visioner dari lini tengah Manchester United ini juga bermain semakin bagus, semakin menyatu ya seperti biasa dengan rekan-rekannya lainnya. Lalu juga bagaimana kecepatan-kecepatan dari Marcus Rashford contohnya ini juga semakin bagus. Jadi gua optimis dengan penampilan atau ya dengan Manchester United menghadapi Everton di Piala FA. Sisi lainnya juga yang membuat gue optimis di pertandingan nanti adalah bagaimana situasi dari Frank Lampard ini yang terus digoyang, terutama setelah kekalahan telak di kandang sendiri menghadapi Brighton 1-4. Gue melihat bagaimana gol kedua, gol ketiga, bahkan gol keempat dari Brighton itu memperlihatkan bagaimana rapuhnya lini pertahanan Everton. Gua melihat ini bukan lagi soal teknis, tapi ada juga mungkin hal non teknis ya, bagaimana pemain ini nampak tidak enjoy, pemain tidak memberikan 100% bahkan di lapangan, dan menurut gua besar ini ada kaitannya juga dengan sang manajer. Tapi di sisi lain, seperti yang dikabarkan oleh BBC Match of the Day, gua ambil dari Twitternya ya. Ini gua kutip dari Paul Robinson mengatakan kalau intinya adalah ini Everton harus berhitung betul apakah akan memberikan waktu kepada Frank Lampard lebih panjang lagi ataupun akan mengganti manajer, karena menurut Paul Robinson kalau seandainya mengganti manajer di tengah jalan seperti ini, di tengah kompetisi tapi tidak memberikan support yang lebih ya, artinya kayak pemain baru dan lain-lain, ini juga kemungkinan tidak akan banyak merubah. Ini yang disampaikan kurang lebih oleh Paul Robinson di Match of the Day BBC. Sementara dari Sky Sport Premier League ada komentar ya, bagaimana pasukan Frank Lampard ini, artinya tim asuhan Frank Lampard ini, Everton ini ya mendapati mimpi buruk, sekarang sedang semakin buruk, di mana catatannya adalah hanya memperoleh 1 kemenangan di 10 pertandingan terakhir. 1 menang, 2 seri, 7 kekalahan, mencetak 7 gol dari 10 pertandingan yang artinya nggak sampai 1 gol per pertandingan, dan kebobolan 17. Berarti hampir kebobolan 2 gol setiap pertandingannya, dan menurut gue ini merupakan catatan yang tentu saja mengkhawatirkan dari sisi Everton. Tapi dari fans Manchester United seperti gue contohnya, ya membuat gue nih optimis. Tapi tentu saja ini sekali lagi tidak jaminan Everton juga bisa menahan Manchester City, jadi segalanya bisa saja terjadi, dan gue harapkan Manchester United tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini di 90 menit sih, sehingga pemain ada waktu untuk istirahat lebih ya kan, dan secara mental juga lebih bagus. Manchester United mudah-mudahan bisa meneruskan tren positifnya yang sudah diraih dari bulan Desember kemarin, dan terakhir tentu saja kemenangan 3-0 menghadapi Bournemouth. Walaupun Erik ten Hag happy tapi tidak puas melihat permainan ataupun juga performa tim di atas lapangan. Gue pun juga demikian, gue sudah sampaikan di review pertandingannya bagaimana Manchester United harusnya bisa lebih tajam lagi, harus bisa lebih konsentrasi lagi dan tidak kendor, terutama di babak kedua di mana lini tengah menurut gue kendor, dan Bournemouth justru lebih banyak memegang kendali di lini tengah. Manchester United yang biasanya ketika setelah bertahan lalu transisi ke menyerang juga kurang rapi, kurang cair, dan kurang tajam, dan menurut gue ini catatan yang harus diperbaiki. Langsung aja perkiraan dan juga pengharapan kali ini nyaris sama mungkin ya, untuk pertandingan menghadapi Everton ini. David De Gea di kiper, Diogo Dalot menurut gue yang kemarin sudah mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Bournemouth, menurut gue bisa diturunkan supaya mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, walaupun Aaron Wan-Bissaka juga penampilannya semakin baik, tapi ya menurut gue skenario-nya memang Diogo Dalot ini merupakan pilihan pertama. Dan ketika menghadapi Everton sekali lagi
ya kenapa tidak menurunkan tim terbaik, karena ini adalah turnamen ya sistemnya, jadi harus menang, harus sapu bersih. Rafael Varane dan Lisandro Martinez yang diistirahatkan ketika menghadapi Bournemouth, utamanya Lisandro Martinez menurut gue sudah bisa dimainkan lagi, kemarin sudah mendapatkan menit bermain. Di sebelah kiri Luke Shaw yang tampil excellent ketika menghadapi Bournemouth bisa dimainkan lagi. Casemiro dan Eriksen pivot di lini tengah seperti biasa. Eriksen menurut gue sering disupport oleh Fred, ya artinya diganti dan posisinya dengan Fred, tapi bagaimana kontribusinya utamanya di awal-awal pertandingan luar biasa. Eriksen asisnya musim ini sangat banyak, beberapa pertandingan terakhir menurut gue sangat excellent dari sisi asis terutama, dan juga kreasi. 3 gelandang serang, Rashford di kanan, Bruno Fernandes dan Garnacho mungkin bisa diberikan kesempatan dari awal di sisi sayap kiri, dan Anthony Martial di depan yang sempat mengalami gangguan ketika menghadapi Bournemouth, tapi Erik ten Hag di kabar terakhir ketika pertandingan tersebut mengatakan kalau harusnya dia siap ketika menghadapi Everton, dan kondisi dari Anthony masih belum jelas, gue asumsikan belum siap ya, maka Marcus Rashford yang dimainkan di sisi kanan. Ada juga variasi lainnya, yaitu bisa juga memainkan Scott McTominay di posisi nomor 10. Menurut gue itu juga bisa sebagai solusi, di mana Bruno Fernandes akan menempati posisi kanan, Marcus Rashford kembali ke posisi naturalnya di sayap kiri, itu juga bisa terjadi. Dan kalau seandainya Manchester United bisa tampil rapi, tampil solid, tampil fokus, clinical di depan, gue prediksi dengan amatiran kemenangan bisa diraih, mudah-mudahan clean sheet ya, karena sekali lagi catatan gol dari Everton ini sebenarnya tidak cukup bagus, sehingga kalau Manchester United tampil solid, gue yakin bisa clean sheet, mudah-mudahan akan clean sheet dan bisa menang. Kalau gue prediksi sih 2-0. Bagaimana musuh buat Football United mengenai perkiraan formasi dan juga hasil? Ini gue bikin sehari setelah menghadapi Bournemouth, jadi belum ada kabar-kabar terbaru utamanya tentang pemain yang cedera dan lain-lain, yang siapa bisa kembali, Donny van de Beek seperti apa kabarnya, Anthony Martial dan juga Anthony. Insya Allah nanti kalau seandainya sudah ada kabar dari Erik ten Hag yang terbaru, tentunya akan gue update lagi di Football United. Tapi gue ingin dengar bagaimana apakah Sobat Football United optimis atau pesimis? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.